Yap, terkait Kevin, Oke, rupanya ini Rizky ucapannya Ridho. soal Rizky Ridho yang sempat dikutip Pak Erik dalam sebuah wawancara diketahui cukup menarik perhatian media-media di Denmark. Sebab dengan reputasi Kevin yang cukup dikenal di sana, pastilah ia nggak mungkin asal menilai. Dan Ridho, semua tahu penampilan ini pemain khususnya di round 3 jadi salah satu yang grafiknya terus meningkat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, Sinteyong telah memanggil 33 nama dan ada di antaranya pemain-pemain diaspora yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ya. Juga dipanggil nama Marcelino Ferdinand. Tapi ini bergantung kepada klub mereka untuk melepaskan pemain-pemain ini karena ini ajang Piala AFF ini tidak ada dalam kalender FIFA. Jadi terpulang kepada klub masing-masing untuk melepaskan pemain-pemain ini jika tidak bertembung dengan perlawanan di klub mereka nanti. Apapun, Sinteyong telah berusaha dan juga memanggil awal 33 pemain ini untuk menargetkan Indonesia masuk ke final Piala AFF. Dan PSSI juga sebenarnya target untuk Indonesia ini adalah target juara ya. Dan ini penting juga. Ini penting sebenarnya. Kalau bagi saya penting untuk Indonesia. Sekarang ini kan Indonesia disoroti di dunia dari segi penampilan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena baru-baru ini telah mengalahkan Arab Saudi 2-0. Satu sejarah untuk Indonesia yang mana satu-satunya negara Asia Tenggara dari sejak 30 tahun yang lalu mengalahkan Arab Saudi. Jadi rekor terbaru untuk timnas Indonesia ini. Jadi dari sudut pandang ASEAN pula, ini yang pentingnya juga ini. Kalau ada juga yang tidak menganggap penting karena Piala AFF ini sebagai membentuk menggilap talenta-talenta muda, bibit-bibit muda dan yang lebih penting adalah Piala Asia dan juga Piala Dunia. Memang betul, ya saya pun memahami itu semua. Memang betul. 10 kali kejuaraan Piala AFF pun itu tidak bermakna kalau tidak bermain di Piala Dunia dan juga di Piala Asia. Jadi itu sudah dimaklumi awal dan sudah pasti Indonesia lebih mementingkan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Tetapi untuk Piala AFF ini adalah pemain-pemain bibit muda yang perlu digilap talentanya, bakatnya itu untuk diserap kepada timnas senior nanti. Dan disinilah bermulanya pemain-pemain yang akan menonjol dari segi talenta dan bakat mereka itu akan diketahui oleh Sinteyong. Dulu Sinteyong masuk di tahun 2020, dia telah potong generasi dan juga menggunakan hampir ke semua pemain-pemain bibit muda. Sehinggalah sekarang telah muncul nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Arhan Pertama, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta Hoki Caraka dan lain-lain lagi. Jadi bermula dari sinilah Sinteyong dapat membentuk tim yang sukses sehingga ke hari ini di timnas senior selain daripada pemain-pemain diaspora yang dipanggil juga. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Rizky Ridho. Gara-gara Kevin Dix, Ridho jadi omongan di Denmark. FIFA mau Indonesia lolos. Laris manis timnas kian disorot. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton sama-sama guys. Seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda di round 3 ini. Meskipun punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan Indonesia mampu menampilkan permainan yang untuk sementara ini membawa mereka duduk di posisi 3 klasemen sementara. Oh, di posisi 3 guys. Hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur sudah pasti membuat sorotan kian bertambah. Apalagi untuk sekarang, value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu yang tertinggi di Asia. Meningkat value-nya. 500 miliar rupiah. Gila. 500 miliar.
Yap, semua tahu, imbas dari performa timnas membuat tim ini diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia bahkan oleh FIFA. Pun begitu dengan para pemain-pemainnya. Nah, yang cukup menarik, soal pernyataan Kevin Dix yang menyebut kualitas Rizky Ridho sudah selayaknya wah, ini kualitas Rizky Ridho ini guys. Pernyataan Kevin yang disampaikan oleh Pak Erik tersebut cukup menyita perhatian media-media di Denmark. Apalagi setelah melihat penampilan Ridho di sepanjang kualifikasi yang mana trennya selalu naik, sampai terbaru di laga versus Arab, ia main luar biasa. Membuat rasa penasaran itu makin nyata adanya. Mantap kalau dia main di Denmark ini guys. Gila. Imbas bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya, timnas Indonesia kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu, beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih mereka-mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Mulai dari Messi di bursa transfer dari media 20 Insight, kalau back FC 20 tersebut ini sedang diincar oleh tim nih dari Serie A, La Liga, dan 3 top Eredivisie seperti Feyenoord, Ajax, serta PSV. Lalu ada Jesus, yang meskipun timnya bapuk setengah mati, namun penampilan Jay secara individu nyatanya masih menjadi daya tarik bagi tim-tim seperti Fiorentina dan juga Torino. Yap, menurut media di Firenze, kalau Fiorentina sangat suka dengan atribut Jesus yang dikenal sebagai back yang tenang. Terlebih, aksinya saat melawan Inter Milan dinilai makin membuat pihak La Viola tertarik. Fiorentina menyukai back seperti Jesus, tulis salah satu media di Firenze, Fiorentina. Nah, selain Fiorentina, ada pun Torino yang memang sudah sejak Juni 2024 tertarik untuk merekrut Jesus. Dan menurut salah satu media di sana, bernama Toro.it, Jesus adalah sosok back yang memiliki fleksibilitas sebagai kelebihan utamanya. Torino masih mengincar Jesus untuk posisi bertahan. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Kekuatan fisik pemain berkaki kanan itu juga jadi ciri utamanya. Tingginya 1,90 m dan memiliki kebiasaan mencetak gol, tulis media tersebut. Sekarang ini guys, pemain-pemain timnas Indonesia nih, dia makin naik nilai pasarnya dan makin laku. Maksudnya, ramai klub-klub ingin mengincar pemain ini. Dan sekarang ini mereka melihat di kualifikasi Piala Dunia ini, siapa saja Indonesia akan lawan nanti. Situlah pemain-pemain itu akan dinilai oleh klub-klub luar negeri ini, terutama daripada Eropa. Karena mereka tahu bila sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia itu akan ada satu pengalaman yang baik untuk pemain itu, dan pemain itu menjadi bersemangat, menjadi punya keyakinan diri yang tinggi, optimis dalam apa saja yang akan ditantangnya selepas ini. Jadi klub-klub yang berada di Eropa sekarang ini menyoroti dan zoom kepada setiap pemain, walaupun bukan pemain diaspora ini, pemain-pemain lokal termasuklah Rizky Ridho juga mungkin akan bermain di Eropa selepas ini, karena satu-satunya pemain yang masih lagi bermain di Liga 1 Indonesia adalah Rizky Ridho, dan juga pemain-pemain lain lah seperti Oke Caraka, Ramadan Sananta, dan juga Dimas Derajat. Tapi itu mereka bukan main dalam starting 11. Ketimbang dengan Rizky Ridho ini main di starting 11 itu, itulah dilihat zoom oleh klub-klub di luar negeri. Dan ini sebenarnya menguntungkan juga untuk main Indonesia. Indonesia ini terbalik, main di Indonesia, jadi pemain itu akan jadi laku guys. Pemain itu akan jadi terkenal dan jadi top pula. Ketimbang daripada klub tidak diketahui pemain ini sebelum ini, mungkin kurang diketahui lah. Memang pemain top juga. Tetapi bila sudah main dengan timnas Indonesia, disoroti dunia di kualifikasi ini, memang akan menjadi diincar-incar lah selepas ini oleh klub-klub yang berminat ini, terutama Bang J, macam Tom Haye. Banyak lagi lah kan guys. Mudah-mudahan Rizky Ridho lah selepas ini main di Eropa nanti. Oke, kita nantikan guys. Yap, apa yang terjadi boleh dibilang sungguh menyenangkan. Apalagi, semua tahu kualitas Jesus seperti apa. Dan gak apa-apa musim ini dia main di tim bapuk, asalkan dia bisa terus tampil bagus serta reguler main. Kesempatan untuk pindah tim yang lebih baik musim depan bisa jadi terbuka lebar. Apalagi nilai pasarnya yang hanya 2,5 juta euro. Membuat peluang itu kian nyata, walaupun J sendiri masih terikat kontrak dengan Venezia sampai
Juni 2027. Nah, begitu pula dengan Mace Hilgers. Dan khusus Mace, ia memang udah jadi incaran beberapa klub sih. Nah, kemarin setelah kurang lebih 2 minggu pemulihan, Mace tampil 90 menit penuh kala Twente, menang 2-1 atas Fortuna Sittard di Eredivisie. Main sudah ya. Itu sendiri Mace tampil cukup baik serta terlihat kondisinya juga udah fit 100%. Di sisi lain, Kevin Dix yang baru pulih dari cedera juga sukses membawa timnya FC Copenhagen menang 2-1 atas Lyngby, sekaligus membuat Copenhagen mengambil alih puncak pimpinan klasemen sementara Liga Super Denmark. Yap, di laga itu, Kevin yang tampil sebagai bek tengah benar-benar terlihat tangguh. Dan perihal cedera yang ia dapat saat melawan Jepang juga diketahui udah sembuh. Hebatnya lagi, di laga tersebut Kevin mampu menyumbangkan 1 assist, yang mana itu diyakini membuat Borussia Mönchengladbach semakin tertarik untuk mendapatkan jasanya. Sebab untuk ukuran bek, Kevin terbilang cukup produktif karena di musim ini ia sudah mengemas 7 gol dan 3 assist dari 25 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, kemampuan Kevin yang punya persentase 100% soal tendangan penalti dinilai juga jadi poin plus tersendiri. Mantap lah. Yap, terkait Kevin, rupanya ini Rizky Ridho. Rizky Ridho yang sempat dikutip Pak Erik dalam sebuah wawancara diketahui cukup menarik perhatian media-media di Denmark. Sebab dengan reputasi Kevin yang cukup dikenal di sana, pastilah ia nggak mungkin asal menilai. Dan Ridho semua tahu penampilan ini pemain khususnya di round 3 jadi salah satu yang grafiknya terus meningkat. Bahkan di pertandingan terakhir kala Indonesia menang atas Arab Saudi, bek yang baru saja berulang tahun yang ke-23 tersebut mampu tampil muda tegas lagi, serta baru padu banget 23 sama tahun. Jesus di lini belakang. Yap, Ridho sebelumnya memang punya kelemahan dalam hal positioning, namun pelan-pelan semua itu bisa diperbaiki. Dan kelebihan Ridho yang benar-benar dinilai Kevin atau bahkan pemain-pemain diaspora lainnya adalah soal ketenangan, terutama dalam duel 1 lawan 1. Yap, intinya Rizky Ridho memang udah saatnya untuk abort. Namun sekali lagi, semua harus sesuai prosedur, karena bagaimanapun ia masih terikat kontrak dengan Persija. Oh, masih terikat kontrak dengan Persija, guys. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja semua pemain timnas Indonesia mampu perform di klub masing-masing. Karena sudah pasti imbasnya akan balik ke timnas Indonesia yang masih harus berjibaku mati-matian di sisa 4 laga terakhir grup C. Namun dengan tekad dan keyakinan yang ada, pasti harapan untuk mencetak sejarah baru masih sangat terbuka. Karena FIFA pun juga secara tersirat ingin Indonesia lolos. Sebab berkaca dari gelaran Piala Asia ataupun round 3 ini, Indonesia memang jadi daya tarik tersendiri. Ya emang kesannya duit banget sih, tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan kita bisa dapat pemain baru label grade A yang bisa memperkuat kedalaman squad. Dan semoga di sisa 4 pertandingan nanti, bismillah paling enggak kita bisa ambil 1 poin di kandang Australia, 6 poin di GBK mudah-mudahan guys, amin. Sehingga pas lawan Jepang, ya udah nothing tulus aja. Intinya jalan masih panjang dan kami bangga sama semua elemen timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan perihal rumor transfer itu bisa terjadi karena pastinya itu akan membuat level mereka semakin naik. Betul. Oke guys, FIFA pun ingin Indonesia lolos. Kenapa? Karena ini adalah putaran ekonomi yang menguntungkan mereka. Dan Indonesia ini negara satu-satunya yang saya pikir terlalu banyak disoroti sekarang ini oleh media-media luar. Ini karena Indonesia bukan saja satu-satunya negara di Asia Tenggara ini yang lolos ke putaran ketiga, tetapi daripada segi pemainnya, hampir ke semua pemain-pemain keturunan ataupun pemain diaspora Indonesia ini berkarir di Eropa, di luar negeri, yang mana diincar banyak klub sebenarnya. Walaupun sebelum ini mereka tidaklah terlalu dikenali ya di klub mereka, tetapi apabila sudah bermain dengan timnas Indonesia, satu perubahan jelas yang nyata ialah nilai pasar mereka itu akan meningkat secara mendadak guys. Ini karena apabila mereka menang, Indonesia ini menang lawan tim seperti Arab Saudi, sekarang ini menduduki posisi klasmen yang ketiga, dan sudah pasti ada klub-klub yang melihat zoom kepada setiap pemain ini. Walaupun pemain ini dari manapun, sama ada dari Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho ini saya pasti nanti satu masa dia perlu berkarir di luar negeri guys. Rizky Ridho perlu berkarir di luar negeri mengikut jejak Marcelino Ferdinand, pertama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dulu Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri juga bermain di luar. Dan sekarang ini Rizky Ridho kena berkarir di luar negeri untuk dia menimba pengalaman yang lebih jauh lagi guys. Karena di liga seperti di ASEAN ini, dia tidak menampakkan lagi cara permainan Eropa itu di luar.
Tidak kira lah dia di Eropa kah, di Jepang kah, di Korea kah. Yang penting dia kena berkarir di luar negeri untuk dia dapat pengalaman yang baru. Sekarang ini dia sudah bermain tenang, bermain baik. Tetapi apabila dia bergabung lagi dengan klub-klub yang ada di luar negeri, sudah tentu dia lebih memahami cara permainan dengan lebih mendalam lagi. Ini untungnya kalau pemain-pemain berkarir di luar negeri ini, dia akan dapat pengalaman yang baru. Kita boleh lihat sendiri cara permainan Marcelino Ferdinand. Dia baru berumur 20 tahun, tetapi cara permainannya sungguh matang, dewasa. Dia bisa mengalahkan mungkin pemain-pemain lain juga yang punya pengalaman berkarir di Eropa. Karena dari segi technical ataupun tactical ataupun individual skill, Marcelino dia pandai mencuri peluang. Walaupun dia punya postur tubuh tidaklah sebesar manapun. Dia sederhana dan stamina pun sederhana, tetapi dia pandai mencari ruang dan peluang untuk mencetak gol tuh. Itu mungkin hasil dari pengalaman yang dia dapati di luar negeri. Karena cara latihan, cara berkomunikasi lainnya di luar negeri ketimbang dengan yang ada di dalam negeri sendiri. Oke, sekarang ini Indonesia akan menempuhi Piala AFF. Sinteyong telah memanggil 33 pemain untuk diseleksi lagi selepas ini. Tapi yang pentingnya juga ada pemain-pemain diaspora dipanggil. Ivar Jenner, Rafael Struijk dan juga Justin Hubner. Dan ini lebih kita panggil dia punya nilai yang tersendiri ya dalam Piala AFF ini. Kalaupun mereka tidak dapat menjuarai ya, tetapi yang lebih pentingnya adalah mereka sudah ke kualifikasi Piala Dunia dan juga semua lolos ke Piala Asia. Cumannya sini juga penting untuk melihat perkembangan talenta-talenta muda yang perlu digilap awal sebelum diserap masuk ke dalam timnas senior. Oke, kalau dulu timnas Indonesia ini guys tidaklah berapa disoroti media-media dunia kan. Sekarang ini nilai-nilai yang ada di Indonesia terutama terkait dengan sepak bola semenjak Bapak Erick Thohir ini menjadi ketua umum itu sangat nilainya, saya rasa dia punya satu ciri-ciri yang tersendiri yang mana akan memutarkan ekonomi itu dengan lebih laju lagi. Dan baru-baru ini pun Pak Prabowo telah memberi dana 200 miliar ya kalau tidak silap. Itu lagi satu putaran ekonomi yang sungguh baik untuk sepak bola Indonesia, dan ini perkembangan yang bagus. Mudah-mudahan selepas ini Indonesia akan masuk lagi pemain baru oleh Romini dan juga lain-lainnya, dipercepatkan prosesnya untuk Indonesia melangkah jauh lagi selepas ini ke Piala Dunia insyaAllah. Target Piala Dunia itu yang penting guys, yang Piala Dunia itu. Oke, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan perkara ini tadi. Rizky Ridho perlukah bermain di luar atau tidak? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.